Halo teman-teman di rumah, ketemu lagi di Eagle Kids Online Service. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kau berkati jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak, aku mau ajak teman-teman di rumah untuk bermain bersama-sama. Wah, kedengarannya seru banget. Gimana kalau kita main pingpong game? Wah, tapi gimana Kak cara main pingpong game? Gampang, jadi aku punya 3 cup. 1, 2, dan 3. Lalu aku punya 1 bola pingpong. Nanti bola pingpong ini akan aku masukkan di dalam cup. Dan cupnya akan kuacak secara random. Dan tugas kamu Jenny dan teman-teman yang di rumah adalah menebak di mana bolanya berada. Gampang kan? Gampang banget Kak. Oke, kalau gitu kita mulai gamesnya sekarang. Oke, kalian semua siap? Siap. Kalau gitu bolanya aku taruh di cup tengah sini ya. Lalu aku acak. Perhatikan baik-baik loh. Nah, sekarang tebak di mana bolanya? Menurut Eagle Kids di rumah bolanya ada di mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kalau menurutku bolanya ada di cup nomor 3. Kamu yakin Jenny ada di cup nomor 3? Iya Kak, aku yakin. Kalau gitu kita buktiin ya. 1, 2, 3. Tara! Wah, Jenny kamu hebat banget. Teman-teman di rumah juga pasti hebat dalam menebaknya. Kalau gitu kita lanjut ya. Kali ini aku taruh bolanya di sini. Perhatikan baik-baik. Nah, sudah. Sekarang tebak bolanya ada di mana. Aku yakin kali ini kamu nggak bisa nebak. Oke, kalau gitu aku mau tanya teman-teman di rumah terlebih dahulu Kak. Menurut teman-teman di rumah bolanya di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kayaknya Kak, teman-teman di rumah jawabnya nomor 1. Kamu yakin di nomor 1? Iya, kalau teman-teman di rumah nomor 1 Kak. Kalau gitu kita lihat ya jawaban kalian benar atau salah. 1, 2, 3. Ya, masih salah ternyata. Nggak apa-apa deh, kita main lagi ya. Kalau gitu di mana bola yang benar Kak? Bolanya ada di nomor 3. Sekarang terakhir ya. Aku taruh di sini bolanya. Lalu aku acak. Perhatikan baik-baik bolanya ada di mana. Nah, coba sekarang tebak ada di cup nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Menurut aku ada di cup nomor 1 Kak. Kali ini kamu yakin nggak? Yakin Kak. Eagle Kids di rumah juga coba tebak ya sama seperti Jenny. Kamu yakin di cup nomor sini? Yakin dong Kak. Kalau gitu kita buka ya. 1, 2, 3. 3. Wah, hebat banget. Eagle Kids di rumah apa yang ada yang menjawab dengan benar juga? Pasti mereka juga menjawab dengan benar. Benar. Kalau gitu waktu bermain sudah selesai Jenny. Gamenya seru banget Kak. Iya dong. Sekarang gimana kalau kita memuji Tuhan? Oke. Let's praise Jesus. Shalom Eagle Kids, let's praise Jesus together, come on. Woo. Close your hands in the air. Are you ready? Let's sing. Come make me who I'm meant to be. He loves me just the way I am. God make me who I'm meant to be. He's strength for me, so amazing. For this simple reason, I am happy and strong. Whoa, whoa, my God.
this simple reason. I am happy. Are you ready, guys? Whoa, whoa, my God watches over me. Lord, whoa, I feel like royalty for this simple reason. I am happy, let's be. Whoa, whoa, my God watches over me. Lord, whoa, I feel like royalty for this simple
sama-sama. Tepuk tanganmu. Go. Katakan, pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga mengatakan kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu jaga. Kita lompat sama-sama, siap, come on. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang gelap pujara. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat katakan dengan iman bersih untuk generasiku. Saya bisa tepuk tangan seperti ini. Good. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengankanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang gelap pujara. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan. Katakan untuk generasiku. Saya tepuk tangan dulu di atas kepala seperti ini. Nyanyi sama-sama sih. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengankanmu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengankanmu. Kita lompat sama-sama. Are you ready? Sing. Ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang gelap pujara. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang katakan untuk generasiku. Kasihku yang haleluya, haleluya. Wah, bagus banget tuh Legonya kakak, tinggi banget. Iya dong, bagus kan Thor Lego buatan kakak? Iya kak, bagus banget. Hehe. Kak, kak. Adik, pasti mau pinjam ya Thor Lego buatan kakak? Ih, kok kakak tahu sih kalau adik mau pinjam Thor Lego buatan kakak? Soalnya kelihatan banget sih di wajah kamu. Hehe kak, boleh ya kak adik pinjam Thor Lego buatan kakak? Adik kan sudah besar, adik juga sudah kuat kak. Janji ya, tapi jangan sampai hancur dan jatuh loh. Iya kak, adik tuh janji. Ya udah kalau gitu boleh, tapi kakak bantu bawanya. Iya kak. Jen? Jenny? Kak, maafin adik ya kak. Kak, adik bantuin lagi ya kak. Bikin Thor Lego yang bagus. Kak, kakak jangan marah ya sama adik. Loh, adik kenapa? Jadi Pak, tadi itu adik lihat kalau kakak itu bikin Thor Lego.
tinggi banget. Terus kan karena tower legonya kakak itu bagus banget, adik itu jadi mau pinjem Pak tower legonya kakak. Tapi waktu kakak kasihin tower legonya ke adik, adik malah jatuhin tower legonya kakak Pak. Adik, tenang dulu ya. Terus tadi gimana? Terus adik tuh sebenarnya udah bantuin kakak buat beresin tower legonya. Adik juga udah mau bantuin kakak buat bikin tower lego lagi. Adik minta maaf sama kakak, tapi kakak diem aja Pak. Kakak pergi ninggalin adik. Oke, adik jangan bersedih ya. Mungkin kakak itu tadi kaget karena adik jatuhin towernya kakak. Mungkin kakak lagi kaget sama marah karena itu, Dik. Sekarang adik tenang dulu. Tapi tadi adik udah minta maaf sama kakak. Adik juga nggak sengaja. Kalau gitu, habis ini kita temui kakak ya. Setelah adik sudah tenang. Iya Pak. Yuk kita minum di belakang dulu yuk. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat setiap kami. Hari ini kami mau datang, mau buka hati kami. Eagle Kids, let's close your eyes and see. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti
tahu nggak lagu ini bicara kalau kita mau nyatain Tuhan Yesus di hidupnya kita. Mau nggak sama-sama hari ini kita undang Tuhan Yesus sekali lagi? Ya mau? Taruh kedua tanganmu di dadamu seperti ini. Kita nyanyikan dengan suara terlembut kita. Bisa? Let's sing together. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Yes, Tuhan. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Lagi ya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Lagi ya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Oh, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Tuhan yang selalu ku sembah. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Oh, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Oke kids, mari lipat kedua tanganmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan. Amin. Hai Girl Kids, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan ya? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari yang begitu indah Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa fokus, untuk bisa konsentrasi Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau katakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Kak Gio punya beberapa pertanyaan nih untuk kalian, coba dijawab dulu ya. Pernah nggak sih kalian marah sama seseorang, mungkin sama keluarga, atau sama saudara, atau sama teman-teman? Karena mereka melakukan hal yang salah terhadap kalian. Pernah ya? Pernah ya? Kak Gio juga pernah loh. Atau mungkin kita nih yang berbuat kesalahan, lalu kita dimarahin ya kan, lalu kita gak dimaafin kan. Dan apa sih sebenarnya yang kita inginkan kalau misalnya kita ini berbuat salah? Apa ya? Ya pasti maunya dimaafkan. Pasti maunya dimaafkan ya. Kalau kita berbuat salah inginnya itu dimaafkan. Nah sama dengan orang lain. Kalau mereka berbuat salah kepada kita, mereka juga maunya dimaafin loh. Mereka juga mau kalau kita ini udah gak marah lagi sama mereka. Gitu ya. Nah kita akan belajar nih dari tokoh Alkitab yang bernama Esau dan Yakub. Kita sama-sama mendengarkan ceritanya ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 32 ayat 1-13 dan 33 ayat 1-4. Yakub dan Esau berdamai. Yakub dalam perjalanan pulang, tapi ia gelisah dan khawatir karena ia akan menemui kakaknya Esau. Meskipun 20 tahun telah berlalu,
Tetapi tidak jelas apakah rasa dendam kakaknya masih ada atau tidak. Jangan-jangan kakaknya masih mau membunuhnya. Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu ke tanah Seir, daerah Edom, untuk menemui Esau, dan ia meminta kepada mereka untuk menyampaikan pesannya kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. Setelah bertemu Esau dan menyampaikan pesan Yakub, pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Mendengar bahwa Esau diiringi 400 orang, sangat takutlah Yakub dan sesak hati. Ia mengira Esau datang untuk membalas dendam. Yakub merasa khawatir dan takut akan apa yang akan dilakukan Esau terhadapnya. Maka ia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ya Allahku, Engkau yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dan kepada sanak saudaramu. Maka sekarang lepaskanlah aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Tentu Engkau akan berbuat baik kepadaku. Lalu Yakub mengambil dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, banyak kambing domba, unta, dan keledai. Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirimkan kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Pikir Yakub, baiklah, aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Sedangkan Yakub dan keluarganya, anak-anak dan hamba-hambanya berjalan di belakang. Yakub pun melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Yakub berjalan ke depan dan sujud sampai ke tanah di dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari mendapatkannya. Didekapnya Yakub, dipeluk lehernya dan diciumnya Yakub. Lalu mereka bertangis-tangisan. Wah, ceritanya Esau dan Yakub bagus ya. Duh, Kak Gio suka banget loh sama si kembar ini. Karena mereka akhirnya bisa berbaikan. Nah, mungkin pada awalnya nih ya, si Yakub ini takut gitu, ketakutan kalau mau minta maaf. Aduh, aku mau minta maaf nih sama kakakku, mau minta maaf nih sama Esau. Tapi kok aku takut ya, karena aku sudah berbuat kesalahan yang begitu besar. Pernah nggak kalian merasakan seperti Yakub? Pernah ya, Kak Gio pernah loh, waktu Kak Gio melakukan hal yang besar ya. Tapi Yakub ini bagus, Yakub ini datang ke Tuhan, lalu Yakub berdoa, Tuhan tolong aku meminta maaf sama Esau, tolong aku ya Tuhan. Nah akhirnya Yakub memilih untuk meminta maaf dan Esau memilih untuk memaafkan. Wah, keren sekali nih ya Yakub sama Esau. Kita mau ya belajar dari mereka ya. Meskipun kita takut, tapi Tuhan tuh tolong loh. Dan ketika mereka ini mau meminta maaf dan memaafkan, Tuhan itu memberkati mereka lebih lagi. Siapa yang mau seperti itu? Kak Gio mau, Kak Gio percaya Eagle Kids pasti juga mau. Ya, lalu seperti apa sih hati yang mau mengampuni itu? Ada 2 poin utama ya. Yang pertama adalah mau meminta maaf terlebih dahulu. Ya, jadi poin pertama mau meminta maaf terlebih dahulu. Kak, sulit nggak sih minta maaf? Sulit ya, mungkin kita ini sulit kalau meminta maaf ya. Tapi Tuhan itu bilang, belajar ya untuk rendah hati dan meminta maaf terlebih dahulu. Ya kalau kita salah, jangan malu, jangan takut untuk minta maaf. Ya, minta maaf dulu. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau misalnya gak dimaafkan gimana Kak? Kalau misalnya teman kita ini tetap marah sama kita padahal kita sudah minta maaf sampai nangis-nangis gitu gimana Kak? Gak apa-apa,
Ya, Kak Gio mau bilang, yang penting kita sudah kasih yang terbaik untuk minta maaf. Yang penting kita sudah kasih yang terbaik untuk hidup dalam damai. Karena itu yang Tuhan mau. Ya, ketika kita hidup dalam damai, itu menyenangkan hati Tuhan loh. Mau nggak menyenangkan hati Tuhan? Hidup dalam damai ya. Oke, lalu selanjutnya ada pertanyaan kedua. Oke, kalau aku salah, aku minta maaf. Oke Kak, aku mengerti, bisa lah ya. Tapi kalau misalnya aku nggak salah, masa aku yang minta maaf? Kan bukan aku yang salah Kak. Apa jawabannya? Jawabannya yes, jawabannya iya. Tetap meminta maaf terlebih dahulu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita hidup dalam damai. Ya, kita mau sama-sama belajar ya, seperti itu ya. Contohnya apa? Nah, ketika kita ini meminjam HP, misalnya kita ini meminjam HP kakak nih, mau lihat-lihat. Nah, kemudian tiba-tiba kita ini tidak sengaja menghapus aplikasi yang ada di HP kakak. Aduh, pasti dimarahin ini, gimana ya? Apa yang adik-adik lakukan? Pura-pura nggak tahu, kabur, HP-nya disembunyikan, atau minta maaf? Mana coba yang benar jawabannya? Coba apa? Ya benar, minta maaf ya. Kita harus belajar minta maaf. Kita harus dengan rendah hati, kita minta maaf. Pasti dimaafkan kok sama saudara kita. Ya kenapa? Karena ada Tuhan yang bantu kita. Oke? Oke, yang kedua, poin yang kedua adalah setelah meminta maaf, kita juga berani untuk memaafkan. Ya, poin yang kedua berani memaafkan. Kita mau baca dari Efesus 4 ayat 32. Ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hati yang mengampuni itu artinya hati yang mau memaafkan orang lain. Hati yang tidak menyimpan dendam atau hati yang tidak perlu menyimpan kemarahan. Tahu nggak sih kalau kita nyimpan kemarahan dalam hati, rasanya nggak enak loh. Coba ya, semuanya lihat tasnya Kak Gio nih ya. Nah, contohnya begini, kemarahan yang disimpan di dalam hati itu sama dengan ketika kalian membawa tas. Mungkin hari pertama kelihatannya mudah ya, ringan. Wah, dibawa-bawa kemana-mana ringan. Ringan Kak, kelihatannya gampang ya kan. Coba kalau kalian bawa tas ini ya, setiap hari, setiap saat. Lalu pada waktu makan, pada waktu tidur, dibawa terus ini tasnya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian rasakan? Capek nggak? Capek ya, capek terus rasanya nggak nyaman. Ya karena tas ini kita bawa terus, sama dengan kemarahan yang ada di dalam hati kita. Ketika kita membawa kemarahan ini terus kemana-mana, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun, kita yang rugi loh. Karena kita yang menyimpan kemarahan di sini. Ya dan Tuhan tidak suka itu. Oke, ya jadi yuk kita mau sama-sama ya belajar minta maaf, juga belajar untuk memaafkan. Ya, dan ada good news buat kalian. Untuk kalian yang bisa dengan rendah hati meminta maaf dan memaafkan, ada 3 berkat yang Tuhan sudah sediakan dan akan kita terima. Ya, yang pertama, hati kita penuh dengan sukacita karena sudah tidak ada kemarahan di dalam hati kita. Yang kedua, kita bisa punya banyak teman. Kenapa? Karena teman-teman kita itu nyaman sama kita. Kita nggak suka marah, kita nggak suka simpan dendam. Wah banyak loh yang mau berteman sama kita kalau kita bisa dengan rendah hati meminta maaf dan memaafkan. Yang ketiga, hubungan kita dengan keluarga, dengan teman itu akan menjadi sangat baik. Ya, siapa di sini yang mau belajar untuk memaafkan dan meminta maaf? Mau ya, kita sebagai anak Tuhan pasti bisa karena Tuhan yang kasih kekuatan buat kita. Oke, kalau ada saat ini Kak Gio mau ngomong buat semua Eagle Kids. Kalau misalnya saat ini kalian masih punya kesalahan dan ingin meminta maaf, segeralah minta maaf.
temui orangnya, segera minta maaf ya. Yang kedua, Kak Gio juga tantang nih. Kalau misalnya ada orang-orang yang membuat kita marah, kita sedih, bisa nggak datang ke orangnya? Aku maafin kamu loh. I forgive you. Katakan sama-sama yuk. I forgive you. Bisa ya? Kak Gio percaya pasti bisa, karena Tuhan bersama kalian. Oke, sekarang Kak Gio sudah selesai, tapi Kak Gio percaya Tuhan Yesus tidak pernah selesai berperkara dalam hidup kalian. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Ikuti Kak Gio berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, bantu kami untuk bisa meminta maaf dan memaafkan. Karena kami tahu hal itu menyenangkan hati-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Kak Gio mau semuanya angkat kedua tangan. Kak Gio akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan untuk mempunyai hati yang sama seperti-Mu, hati yang mau, rendah hati, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, sama seperti Engkau Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai kids, yuk kita mau sama-sama membuat activity hari ini dan kita akan membuat buah jeruk. Ya, di sini pasti semua suka buah jeruk. Dan yuk kita akan mulai. Caranya ambil kertas ukuran 1,5 kali 20 cm sebanyak 4 lembar. Oke, kita akan mulai ya. Tapi sebelum itu beri double tip. Double tipnya ada di atas, tengah, dan bawah. Semuanya diberi double tip. Ya, ini beberapa sudah Kak Monik beri double tip. Kita mulai. Setelah dibuka double tipnya, kita tempel seperti ini ya, membentuk cross. Oke, lalu tempel lagi. Dibuka dulu double tipnya. Ingat 3 ya, di atas, di bawah, dan di tengah. Kalau sudah bentuk seperti ini. Oke, lalu lakukan hal yang sama. Ya, dibuka dulu double tipnya. Nih, lalu tempelkan. Oke, kalau sudah, kita akan menyatukannya. Ya, caranya nih, disatukan. Oke, semuanya ke tengah sini. Nanti jadinya apa? Bulat. Oke. Ya. Cukup mudah kan? Ya. Oke, kalau sudah, kita akan membuat daunnya. Ambil kertas warna hijau, lalu kita akan membuat daunnya. Caranya pakai kertas hijau kecil aja, lalu dilipat jadi 2 seperti ini. Supaya apa? Ini supaya ada double seperti ini ya. Oke, nih kalau sudah kita akan gambar. Ingat ya, gambarnya di sisi yang tertutup. Nih seperti ini. Gambar. Nih. Oke. Ya. Lalu untuk tangkainya, caranya cukup simpel ya kalau tangkainya. Seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah digunting, ya semuanya digunting, lalu jadilah ini. Seperti ini ya, sudah digunting. Kalau sudah, di bagian ujung-ujungnya diberi double tip sedikit atau lem juga boleh. Ya. Lalu untuk tangkainya ini bisa dilipat sedikit. Lalu kita akan tempelkan. Ini ya. Bentar. Ini. Oke. Lalu daunnya. Sudah jadi nih.
Oke, sudah jadi orange-nya. Oh, lepas. Ya. Ya, sudah jadi orange-nya. Kalian bisa mencobanya di rumah. And God bless you. Ayo Dek, sini. Duduk dekat kakak. Hai Papa. Hai Nana. Kamu lagi ngapain? Ini kakak lagi benerin tower Lego buatan kakak. Nah, sekarang sudah jadi. Bagus kan, Pak? Wah, tower Legonya kakak keren banget. Iya dong. Kak, maafin adik ya. Tadi adik udah jatuhin tower Legonya kakak. Oh, tadi benar kak. Kalau adik yang jatuhin tower Legonya kakak. Iya Pak, benar. Tadi adik memang jatuhin tower Lego buatan kakak. Tapi mungkin karena tower Lego buatan kakak ini terlalu berat. Jadi adik nggak kuat deh bawanya. Tapi adik udah minta maaf belum kak? Sudah kok, adik sudah minta maaf ke kakak. Terus kakak masih marah nggak sama adik? Enggak dong, kakak udah nggak marah, sudah maafin adik. Tapi tadi adik bilang ke papa, kalau misalnya waktu adik minta maaf, kakak malah pergi tinggalin adik sendirian. Oh iya Pak, tadi kakak beneran sudah maafin adik. Tapi di dalam hati Pak, kan sama aja. Yang penting kakak sudah maafin adik. Begini kak, kalau misalnya kita mau memaafkan orang lain, itu kita perlu mengucapkannya. Kenapa? Biar orang yang minta maaf kepada kita itu tahu kalau dia sudah dimaafkan gitu kak. Nah, sekarang coba kakak bilang ke adik, I forgive you. Oh, jadi gitu ya Pak yang benar. Kalau gitu, Dik, kakak udah gak marah lagi kok sama kamu. I forgive you. Nah, gitu dong kak. Sekarang yuk kita coba bareng teman-teman yang ada di rumah. 1, 2, 3. I forgive you. Terima kasih kakak. Sama-sama adik. Sekarang kita main lagi yuk. Ayo kak, ayo. Tunggu dulu. Kita mau say bye-bye dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. Bye-bye.